Pernahkah Anda membayangkan di tengah kebuntuan hidup, saat semua pintu dunia seolah tertutup rapat dan tagihan hutang mencekik leher, tiba-tiba ada sebuah rahasia langit yang bekerja secara senyap, seperti kisah nyata seorang pedagang kecil di Jawa Barat. Dia hampir menyerah karena modalnya habis dan dihantarkan pada ancaman kelaparan. Namun hanya dalam waktu 2 bulan, garis takdirnya berbalik total. Garis takdirnya berbalik total. Dia berubah menjadi juragan besar yang memiliki armada truk di mana-mana. Bukan karena dia ahli berbisnis, melainkan karena dia berhasil menghidupkan satu rahasia besar di waktu paling sakral. Sebuah amalan ijazah dari seorang ulama besar yang jarang disadari oleh banyak orang. Sebuah ketukan spiritual yang jika Anda lakukan dengan tepat, bukan hanya ketenangan jiwa yang Anda dapatkan, melainkan fajar esok hari akan menjadi saksi bagaimana rezeki Anda mulai diantar langsung oleh para malaikat dari arah yang tidak pernah masuk akal. Apa sebenarnya rahasia besar dan bagaimana panduan nyata di balik keajaiban waktu subuh ini? Mari kita bongkar bersama di Serambi Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali sahabatku di channel Serambi Surga. Saudaraku sekalian, mari kita bayangkan sejenak sebuah momentum yang sangat indah ketika fajar baru saja menyingsing dan Anda baru saja menyelesaikan kewajiban sholat subuh. Anda memilih untuk tidak terburu-buru beranjak. Anda mengambil waktu beberapa menit untuk duduk tenang, merenung, lalu menggemakan sebuah rangkaian kalimat agung sebanyak 41 kali dengan penuh keyakinan di dalam hati. Seketika itu pula, tanpa Anda sadari, para malaikat di langit mulai bergerak turun, membawa ketetapan rezeki yang luar biasa. Beban finansial berupa utang piutang yang selama ini menumpuk dan menyesakkan dada, secara ajaib diberikan jalan keluar untuk lunas dalam waktu yang singkat. Kehidupan yang dulunya terasa sempit, kini berbalik arah menjadi penuh dengan limpahan karunia yang tidak pernah disangka-sangka. Penting untuk dipahami bahwa ini semua bukanlah sekedar cerita rekaan atau kisah fiktif belaka. Apa yang kita bahas hari ini merupakan sebuah amalan ijazah yang bersumber dari ulama besar dan telah dibuktikan oleh banyak ahli ibadah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mengupas secara mendalam rahasia spiritual di balik zikir subuh yang mampu menggetarkan arsy dan mendatangkan jalan rizki dari arah yang tidak diduga. Apabila Anda secara tidak sengaja menemukan tayangan ini di beranda Anda, percayalah bahwa momen ini bukanlah sebuah kebetulan yang tanpa arti. Ini merupakan bentuk petunjuk dan untaian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah sinyal lembut bahwa Dia sedang mengetuk pintu hati Anda agar melangkah lebih dekat kepadanya. Boleh jadi waktu inilah yang telah dipilih oleh Allah
untuk membukakan jalan keluar serta memberikan pertolongan atas segala kesulitan yang selama ini Anda keluhkan dalam doa. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan utama, marilah kita terlebih dahulu mempersembahkan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda agung kita, junjungan kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Kami mengajak Anda semua untuk menuliskan sholawat terbaik di kolom komentar di bawah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Percayalah bahwa setiap untayan sholawat yang Anda ketikkan akan berbalik menjadi pancaran cahaya serta keberkahan bagi diri Anda sendiri, insya Allah. Selain itu, jangan ragu untuk menitipkan hajat, impian, maupun doa-doa khusus Anda di kolom komentar. Sampaikanlah apa saja yang saat ini sedang Anda perjuangkan. Apakah itu utang yang ingin segera dilunasi, rizki yang berkah, ataupun kedamaian jiwa yang sedang Anda cari. Mari kita saling mengaminkan doa satu sama lain di komunitas Serambi Surga ini. Karena doa yang diaminkan oleh banyak hati yang tulus akan lebih cepat melesat menembus langit. Sebelum kita melanjutkan penjelajahan spiritual mengenai rahasia besar zikir setelah subuh ini, kami memohon kesediaan Anda untuk menekan tombol like video ini sebagai bentuk apresiasi terhadap ilmu yang membawa berkah. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol berlangganan atau subscribe pada kanal ini, agar setiap kali kami membagikan mutiara ilmu, amalan harian, dan renungan para ulama, Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan manfaatnya. Sebab siapa tahu, lewat perantara satu video sederhana ini, jalan hidup Anda bisa berubah menjadi jauh lebih baik untuk selamanya. Ingatlah saudaraku, setiap tindakan kecil yang Anda lakukan di layar gawai Anda bukanlah sekedar angka digital belaka, melainkan sebuah investasi amal jariah yang akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah kelak. Bayangkan betapa indahnya ketika ada orang lain yang mendapatkan inspirasi dan mengamalkan isi video ini, maka pahala kebaikannya akan terus mengalir ke rekening akhirat Anda tanpa pernah terputus. Subhanallah, betapa luasnya samudra rahmat Allah bagi hambanya yang saling mendukung dalam kebaikan. Sekarang, marilah kita buka ruang hati kita lebar-lebar untuk mencerna bait-bait ilmu yang sangat istimewa ini. Kita akan mengulas sebuah zikir agung pasca sholat subuh yang memiliki getaran spiritual luar biasa, mampu mengetuk pintu langit, menarik rizki yang tak kasat mata, dan mendatangkan pertolongan Allah justru di saat manusia sudah merasa putus asa. Perlu ditegaskan kembali bahwa amalan ini sama sekali tidak berkaitan dengan hal-hal mistis ataupun praktek sihir. Ini adalah murni rahasia energi spiritual yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan pemahaman bahwa setiap nama mulia Allah mengandung pancaran cahaya yang mampu menembus dimensi alam gaib. Ketika Anda melafazkannya dengan lisan yang jujur, hati yang pasrah, dan jiwa yang berserah sepenuhnya, maka para malaikat utusan Allah akan bergerak mengantarkan rizki yang telah digariskan untuk Anda.
datang dari jalan-jalan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benak Anda sebelumnya. Mari kita pejamkan mata sejenak. Rasakan keheningan dan kesucian udara di waktu subuh. Rasakan belayan angin pagi yang lembut menyentuh kulit, sembari mendengarkan detak jantung yang secara tidak langsung terus berzikir, mengagungkan nama Allah. Itulah momentum emas di mana tirai langit sedang dibuka lebar-lebar, ruang doa masih bersih tanpa penghalang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunggu rintihan hambanya yang memohon dengan ketulusan agar segera dikabulkan. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami hingga akhir tayangan, karena sebentar lagi kita akan membongkar tata cara dari sebuah amalan yang telah menjadi jalan keluar bagi ribuan orang dalam menjemput rezeki yang tidak disangka-sangka. Bersiaplah, karena boleh jadi fajar hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam sejarah hidup Anda atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda bahwa ada satu waktu khusus di mana seluruh jagat raya seolah-olah menghentikan aktivitasnya sejenak? Angin berembus dengan sangat tenang. Atmosfer bumi terasa begitu bersih, dan kondisi batin manusia masih suci dari polusi urusan duniawi. Waktu tersebut tidak lain adalah momen sesaat setelah kita menunaikan salat subuh. Itulah waktu yang telah disucikan, sebuah fase di mana pintu-pintu langit benar-benar terbuka lebar bagi penduduk bumi. Pada detik-detik inilah setiap bait doa yang dipanjatkan, setiap asma yang dizikirkan, dan setiap bisikan lirih dari dalam hati akan terdengar dengan sangat jelas di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Para malaikat yang bertugas di malam hari dan hendak kembali ke langit masih tertahan di bumi untuk mencatat takdir keberkahan serta menuliskan nama-nama manusia yang layak menerima limpahan rezeki pada hari tersebut. Sayangnya banyak di antara kita yang kurang menyadari bahwa momentum setelah subuh bukanlah waktu yang tepat untuk sekedar menikmati secangkir kopi atau sibuk memeriksa layar telepon Anda, melainkan sebuah kesempatan emas untuk mengubah garis hidup. Disinilah letak puncak energi spiritual harian kita. Setiap kalimat thayyibah yang diucapkan akan menjelma menjadi cahaya yang melesat menembus setiap lapisan langit, seakan-akan sedang mendaftarkan nama Anda ke dalam golongan hamba yang dipenuhi dengan keberkahan sepanjang hari. Terkait keutamaan waktu subuh ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk dalam sebuah sabda mulia, "Man shallal ghodata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia tetap duduk di tempat sholatnya untuk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji dan umrah secara sempurna. Pesan dari baginda Nabi ini
bukan sekedar janji pahala di akhirat, melainkan sebuah isyarat kuat bahwa ruang waktu subuh adalah saluran langsung yang menghubungkan bumi dan langit, tempat di mana setiap permohonan hamba akan langsung diijabah di sisi Allah. Bayangkan perbedaannya, saudaraku, ketika sebagian besar manusia di luar sana sedang tergesa-gesa untuk mengejar urusan duniawi, Anda justru memilih untuk duduk bersimpuh dengan tenang, menundukkan kepala dan mengagungkan nama Allah berulang kali, sebanyak 41 kali dengan penuh sebanyak 41 kali dengan penuh keyakinan. Pada saat itulah kawanan malaikat akan datang mengelilingi Anda, mencatat untayan doa Anda, seraya memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, hamba-Mu ini meminta dengan segala ketulusan, maka kabulkanlah segala harapannya." Tentu bukan tanpa alasan jika para ulama salaf menyebut waktu ba'da subuh sebagai waktu yang paling mustajab, karena di saat itulah dunia baru saja menerima pancaran cahaya pertama dan rahmat Allah sedang turun dengan derasnya tanpa ada batasan. Inilah landasan spiritual mengapa zikir 41 kali pasca sholat subuh memiliki daya pendorong yang sangat kuat, bukan karena kekuatan magis, melainkan karena keselarasan antara keikhlasan hati dengan waktu yang penuh berkah. Zikir ini sama sekali bukan amalan buatan manusia zaman modern ataupun cerita fiksi ilmiah. Amalan ini merupakan sebuah ijazah berharga yang diwariskan turun-temurun oleh para ulama besar, salah satunya bersumber dari ulama berdarah wali Syekh Abdul Hanan Maksum, sebagaimana tercantum dalam literatur kitab klasik Sulamul Futuhat. Di dalam kitab tersebut, amalan ini diistilahkan sebagai wasilah penarik rizki gaib, sebuah bacaan yang ringkas namun menyimpan kedalaman makna spiritual yang sangat menghujam. Banyak penuntut ilmu dan murid-murid beliau yang telah membuktikannya. Keajaiban yang muncul tentu bukan semata-mata karena untayan kata-katanya, melainkan karena adab yang dijaga, kebersihan niat, serta keteguhan iman yang melandasinya. Para ulama terdahulu sangat memahami bahwa kalimat thayyibah bukanlah mantra, melainkan sebuah jembatan suci untuk mengetuk pintu kasih sayang Allah. Amalan ini dibaca sebanyak 41 kali, tepat setelah salam sholat subuh. Di saat bias langit masih berwarna kebiruan dan sisa udara malam yang dingin masih terasa, dalam setiap ketukan zikirnya seorang hamba dilatih untuk menanamkan rasa berserah diri secara total, percaya sepenuhnya bahwa segala kebutuhan hidupnya telah dijamin dan dicukupkan oleh Allah, bahkan sebelum ia sempat menyuarakannya. Mungkin sebagian orang awam akan memunculkan pertanyaan skeptis, apakah benar zikir semacam ini bisa mendatangkan uang secara gaib? Menanggapi hal tersebut, para ulama memberikan jawaban yang sangat bijaksana dengan tutur kata yang lembut. Bukan berarti lembaran uang akan jatuh begitu saja dari langit, melainkan rizki itu akan dihantarkan melalui jalan-jalan yang tidak pernah diduga oleh akal pikiran manusia. Itulah esensi sejati dari istilah rizki gaib.
bukan fenomena mistis, melainkan intervensi dan pertolongan Allah yang hadir melalui perantara atau sebab yang di luar jangkauan logika manusia. Seringkali terjadi ada seseorang yang hidupnya sedang berada di titik nadir, terhimpit oleh kejaran tagihan dan utang di mana-mana. Tiba-tiba secara mendadak dipanggil oleh pimpinannya untuk menerima bonus besar atas dedikasi kerjanya selama ini. Atau ada kisah seorang ibu rumah tangga yang mengelola usaha rumahan kecil-kecilan yang biasanya sepi pembeli, namun tiba-tiba dalam satu hari dagangannya habis terjual karena diserbu pelanggan tanpa alasan yang jelas. Ada pula seorang pemuda yang telah bertahun-tahun menganggur dan frustasi mencari pekerjaan, secara tiba-tiba mendapatkan surat panggilan kerja dari sebuah korporasi besar yang bahkan ia sendiri lupa kapan pernah mengirimkan berkas lamaran ke sana. Begitulah cara kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat halus, senyap, namun selalu penuh dengan kejutan yang indah. Allah Azza wa Jalla tidak pernah kehabisan skenario atau cara untuk mendistribusikan rizki kepada setiap hambanya. Kadangkala karunia itu dititipkan melalui kebaikan tangan manusia lain, melalui sebuah peristiwa alamiah, atau bahkan sesederhana lewat sebuah ide kreatif yang mendadak muncul di dalam kepala kita. Maka dari itu, ketika ada yang mengistilahkan fenomena ini sebagai datangnya uang gaib, esensi yang sebenarnya terjadi adalah hadirnya pertolongan nyata dari Allah yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan kita. Pertolongan tersebut datang melalui perantara yang tampak biasa saja di mata manusia, namun sejatinya ada skenario kasih sayang Allah yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Subhanallah, betapa indahnya cara Allah dalam mengatur dan mencukupi setiap kebutuhan makhluknya. Keajaiban tidak selamanya harus berbentuk fenomena supranatural yang menghebohkan, karena terkadang keajaiban sejati itu hadir dalam bentuk hati yang mendadak tenang, masalah rumit yang tiba-tiba menemukan jalan keluar, atau datangnya kecukupan materi tepat di saat kita berada di puncak kebutuhan. Zikir ba'da subuh sebanyak 41 kali ini pada hakikatnya adalah sebuah pembuktian cinta antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Sebab ketika Anda mengucapkannya, Anda tidak sedang sekedar menuntut hak. Anda tidak sedang sekedar menuntut hak rezeki, melainkan sedang mendeklarasikan rasa cinta, pengakuan iman, serta kepasrahan total bahwa Anda adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Dan barang siapa yang tulus menaruh rasa cintanya kepada Allah, maka Allah pasti akan membalas cinta hamba tersebut dengan karunia yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Sungguh tidak ada hal yang lebih menyentuh lubuk hati kita selain menyaksikan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah bekerja secara nyata pada kehidupan seorang hamba yang sederhana namun memiliki ketulusan iman. Di sebuah wilayah pinggiran kota di Jawa Barat, ada sebuah kisah nyata mengenai seorang kepala keluarga muda bernama Pak Bambang. Sehari-harinya ia menyambung hidup dengan menjadi seorang pedagang buah-buahan musiman. Setiap malam, di saat orang lain sedang terlelap tidur, ia harus pergi ke pasar induk untuk mengangkut barang dagangan menggunakan sebuah mobil bak terbuka sewaan yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan.
Masalah utama yang ia hadapi adalah keterbatasan modal kerja. Ditambah lagi resiko buah yang ia bawa seringkali membusuk di tengah jalan akibat kemacetan, sehingga uang hasil sewa mobilnya terus-menerus menunggak dan menumpuk menjadi utang. Pak Bambang pernah mengutarakan isi hatinya. Saya sempat berada di titik frustasi yang luar biasa. Setiap kali selesai sholat subuh, rasanya air mata ini mau menetes begitu saja. Saya sudah bekerja keras hingga 20 jam dalam sehari, tetapi uang yang didapat hanya sekedar lewat dan tidak pernah cukup. Saya sangat cemas memikirkan bagaimana nasib makan anak dan istri saya esok hari. Hingga pada suatu fajar, setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari area pasar induk, Pak Bambang memilih untuk duduk termenung sendirian di sebuah sudut masjid. Tanpa disangka, seorang ustadz lokal yang dikenal memiliki kedalaman ilmu dan kesalehan berjalan menghampirinya. Dengan penuh kelembutan, ustadz tersebut memberikan nasihat. Wahai Bambang, ketahuilah bahwa takaran rezeki itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa kuat fisikmu untuk mengangkut keranjang buah di pasar, melainkan seberapa kuat batinmu berserah diri kepada Allah. Ada sebuah kunci rahasia yang telah Allah letakkan di keheningan waktu subuh, maka jangan pernah engkau menyia-nyiakannya. Ustadz tersebut kemudian mengijazahkan sebuah amalan spiritual yang mulia, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kemudian dilanjutkan dengan memperbanyak kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil hingga mencapai 7.000 kali hitungan dalam satu kali duduk, tanpa memutusnya dengan pembicaraan duniawi ataupun berpindah tempat, murni didasari rasa tawakal yang bulat. Sejak hari itu, Pak Bambang mulai merutinkan amalan tersebut. Keajaiban dari Allah tidak datang secara instan, melainkan hadir secara bertahap dan pasti. Setelah kurang lebih 2 bulan, ia menjaga keistiqomahan zikir tersebut. Tiba-tiba seorang kawan lamanya yang pernah ia bantu di masa lalu datang menemuinya. Teman lama tersebut datang membawa angin segar berupa tawaran pinjaman modal usaha yang cukup besar, tanpa meminta bunga sepeser pun, yang kemudian digunakan oleh Pak Bambang untuk membeli sebuah armada truk bekas miliknya sendiri. Tak berhenti di situ saja, jalan pintas distribusi buah yang biasanya rusak parah dan sering membuat buahnya busuk di jalan, secara mendadak mendapatkan proyek perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Alhasil waktu tempuh pengiriman menjadi jauh lebih singkat. Buah yang ia pasarkan sampai di tangan konsumen dalam kondisi yang sangat segar, sehingga omset penjualannya melonjak drastis. Subhanallah, dari yang awalnya hanya seorang pedagang kecil dengan mobil sewaan, kini Pak Bambang telah bertransformasi menjadi seorang distributor buah skala besar yang sukses, bahkan mampu memiliki lebih dari 5 unit truk besar untuk menyuplai buah-buahan ke berbagai kota besar. Dalam setiap kesempatan, ia selalu merendah dan berkata, saya ini sebetulnya tidak memiliki keahlian khusus dalam dunia bisnis.
Modal utama saya hanyalah rasa percaya yang total terhadap janji-janji Allah. Semua keberhasilan yang Anda lihat hari ini adalah jawaban nyata dari zikir subuh yang selalu saya basuh dengan linangan air mata kepasrahan. Kisah nyata yang dialami oleh Pak Bambang ini menjadi sebuah cermin kehidupan yang sangat berharga, menjadi sebuah cermin kehidupan yang sangat berharga bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memejamkan mata terhadap penderitaan hambanya selama Anda masih memiliki kemauan untuk meluangkan waktu sejenak setelah sholat subuh guna mengagungkan asmanya dengan perasaan yang penuh penghambaan. Maka seluruh kekuatan di langit akan dikerahkan untuk memberikan jalan pertolongan kepada Anda, sebagaimana Allah telah merubah garis takdir Pak Bambang. Amalan yang diwariskan oleh para ulama agung ini memiliki kaifiah atau panduan tata cara yang sangat runut dan syarat akan hikmah spiritual. Setiap tahapan di dalamnya disusun sedemikian rupa agar terjadi penyatuan yang utuh antara gerak lisan, fokus pikiran, dan kepasrahan jiwa ke dalam samudera kesadaran ilahi. Berikut adalah panduan langkah demi langkah sebagaimana yang tertulis dalam ijazah kitab klasik Sulamul Futuhat. Langkah pertama, laksanakanlah ibadah sholat subuh dengan tingkat kekhusyuan yang maksimal. Pastikan tata cara wudhu Anda telah sempurna dan bersihkan niat di dalam hati bahwa ibadah ini murni karena mengharap ridha Allah semata, bukan karena keterpaksaan ataupun ketergesa-gesaan. Setelah Anda melakukan salam, pertahankan posisi duduk Anda dengan tenang. Jangan terburu-buru berdiri atau langsung menyibukkan pikiran dengan urusan duniawi, karena pada momentum itulah para malaikat mencatat amal masih setia berada di dekat Anda, siap mendengarkan kalimat apa yang pertama kali akan keluar dari lisan Anda setelah beribadah. Langkah kedua, jagalah diri Anda agar tetap berada dalam kondisi suci dari hadas, tetap menghadap ke arah kiblat, dan usahakan untuk tidak bergeser dari sajadah tempat Anda sholat. Mengapa demikian? Karena tempat Anda bersujud akan menjadi saksi bisu di hadapan Allah kelak. Jika Anda terburu-buru berpindah tempat, dikhawatirkan kesinambungan energi spiritual dari zikir tersebut akan terputus. Maka berdiamlah di sana, seraya meresapi kehadiran Allah di dalam relung hati Anda. Langkah ketiga, mulailah melantunkan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, dan dengan catatan wajib menyertakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal memulai bacaan surah tersebut. Surah Al-Fatihah bukan sekedar bacaan biasa. Ia digelari sebagai umul kitab atau induk dari segala intisari doa di dalam Al-Quran, yang berfungsi sebagai anak kunci pembuka segala pintu kebaikan dan keberkahan hidup. Ketika Anda mengulangnya sebanyak 41 kali dibarengi dengan Bismillah, setiap untayan huruf yang keluar dari lisan Anda akan berubah menjadi energi cahaya yang mendobrak sumbatan-sumbatan rizki yang selama ini tertutup akibat dosa kita. Setelah selesai, sambunglah dengan melafadzkan zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7.000 kali, yang memiliki arti mendalam. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami,
dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat agung ini merupakan manifestasi tertinggi dari penyerahan diri kita secara total. Ketika lisan Anda mengulangnya hingga ribuan kali, yang bergerak bukan lagi sekedar otot lidah, melainkan ruh Anda sedang menyatakan ikrar bahwa Anda telah memasrahkan seluruh masalah hidup Anda kepada Zat yang Maha Kuasa. Selama proses ini berlangsung, Anda dilarang keras untuk berbicara dengan manusia lain ataupun dengan jamaah lainnya. Tidak boleh berpindah posisi duduk dan harus diselesaikan dalam satu kali sesi majelis. Hal ini dikarenakan zikir ini memerlukan tingkat konsentrasi batin yang tinggi serta kepasrahan yang bulat. Semakin tenang fisik Anda, maka akan semakin dalam jiwa Anda tenggelam dalam keintiman bersama Allah. Setelah seluruh hitungan zikir diselesaikan, barulah Anda mengangkat kedua tangan untuk berdoa dengan penuh keyakinan. Utarakan segala hajat dan kebutuhan Anda secara spesifik dan jelas, menggunakan bahasa yang jujur serta apa adanya dari dalam hati. Anda tidak perlu menyusun kalimat yang terlalu panjang ataupun berbelit-belit, karena sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada Anda jauh sebelum Anda menyuarakannya. Namun yang paling utama adalah kehadiran hati Anda saat memohon. Rutinkanlah amalan mulia ini setiap hari secara istiqomah tanpa pernah terputus, hingga Anda melihat tanda-tanda pertolongan Allah itu nyata datangnya. Perlu dipahami bahwa keistiqomahan merupakan rahasia utama di balik karomah para wali Allah. Banyak orang yang menggebu-gebu di awal waktu, namun perlahan mulai kendor dan berhenti di tengah jalan. Padahal seringkali keajaiban dan pertolongan Allah itu justru diletakkan tepat di saat seorang hamba sudah berada di ambang batas rasa ingin menyerah. Maka dari itu, teruslah melangkah dan mengamalkannya. Meskipun tanda-tanda keberhasilan belum tampak di pelupuk mata, karena Allah sedang merancang momentum paling indah dan waktu yang paling tepat untuk menurunkan rahmatnya kepada Anda. Saudaraku yang mulia di hadapan Allah, tidak terasa kita telah sampai pada bagian akhir dari untaian nasihat dan ceramah keagamaan kita hari ini. Pelajaran berharga yang dapat kita petik bersama adalah bahwa takaran rizki yang berkah tidak semata-mata linier dengan kalkulasi kerja keras fisik kita di siang hari, melainkan merupakan buah manis dari hasil tawakal yang kokoh serta keistiqomahan ibadah yang kita tanam di waktu-waktu yang telah diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu, ingatlah selalu formula spiritual ini. Jagalah bacaan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7.000 kali setelah Anda menunaikan sholat subuh. Jadikanlah amalan ini bukan sekedar rutinitas hitungan angka di atas tasbih, melainkan sebagai media pengakuan jujur dari jiwa Anda bahwa Allah adalah satu-satunya zat penolong dan pelindung terbaik dalam hidup Anda. Amalan ini laksana magnet spiritual yang sangat kuat dalam menarik turunnya keberkahan dan kasih sayang Allah ke dalam lingkaran kehidupan domestik maupun karir Anda. Maka dari itu, terhitung mulai fajar esok hari, mari kita buat komitmen baru di dalam diri kita masing-masing. Jangan biarkan lagi momentum emas di waktu subuh berlalu begitu saja tanpa arti atau habis hanya untuk urusan yang sia-sia. Ambillah waktu beberapa belas menit untuk tetap bertahan di atas sajadah Anda
peganglah tasbih Anda dan basahilah lisan serta batin Anda dengan gaungan zikir mulia ini. Kerjakanlah dengan penuh keikhlasan, dengan rasa optimisme yang tinggi, serta dengan kedisiplinan yang istiqomah. Jika Anda merasakan getaran iman dan manfaat dari pembahasan kita kali ini, mari sebarkan cahaya kebaikan ini kepada keluarga dan sahabat Anda dengan cara menekan tombol like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak pernah tertinggal mutiara ilmu serta amalan penyejuk jiwa lainnya di kanal Serambi Surga. Sebelum kita berpisah, marilah kita saling menguatkan. Tuliskan sholawat terbaik Anda serta titipkan hajat atau doa apa saja yang sedang Anda perjuangkan saat ini di kolom komentar di bawah ini. Mari kita aminkan bersama-sama di bawah video ini. Semoga Allah menyegerakan pertolongannya untuk Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.